Oke, lanjut ya. Sekarang kita bakal bahas ke tiroid yang tadi udah kita bahas ya di prioritas bagian. Jadi intinya tiroid itu ada hormon namanya tiroid hormon, ada FT4, free T4 dan T3. Itu dulu dipahami ya. Jadi free T4 itu adalah tiroid hormon yang paling abundance, yang paling banyak ada dalam peredaran darah kita. Tapi dia kurang poten sebenarnya dibandingkan T3. T3 ini aku ngafainnya T3 tuh yang mahal. Jadi kan yang T4 tuh free kan, gratis. Nah, T3-nya tuh nggak gratis, dia mahal. Makanya dia sedikit di peredaran darah, tapi dia jauh lebih poten. Dan dia reactionnya, dia reaksinya, misalnya dia dikeluarkan di peredaran darah kita, dia lebih cepat reactionnya, kayak gitu. Jadi dia rapid acting lah, atau short acting gitulah intinya, kerja cepat gitu ya. Jadi ada free T4 yang murah, yang gratis, sama T3 yang mahal. Itu dulu ya. Nah, tiroid hormon ini dihasilkan oleh sel-sel tiroid yang kenapa mereka bisa menghasilkan tiroid hormon dikarenakan ada stimulasi dari TSH. TSH merupakan thyroid stimulating hormone yang dihasilkan oleh anterior pituitary. Ingat ya, ini ada beberapa soal tryout bimbel lain yang suka banget nanya TSH dihasilkan oleh pituitary mana, anterior posterior ya. Kalau aku nggak salah tuh gampangnya hampir semua penyakit tuh di anterior, karena posterior cuma 3 atau berapa gitu hormon yang dihasilkan. Lupa aku juga. Gitu ya. Nah, terus anterior pituitary ini kenapa bisa menghasilkan TSH? Dikarenakan dia mendapatkan stimulasi dari TRH namanya, thyrotropin releasing hormone yang dihasilkan oleh hipotalamus. Nah, nanti ketika memang TRH dihasilkan, dia akan menstimulasi TSH dihasilkan oleh anterior pituitary kan. Nah, TSH ini akan menstimulasi produksian tiroid hormon. Nanti kalau tiroid hormonnya udah diproduksi dan udah banyak di peredaran darah, dia akan menghasilkan adanya negatif feedback respon ke hipotalamus untuk bilang, tolong, ini hormon gue udah kebanyakan nih di sini, lo kurangin TRH lo dong, biar TSH-nya juga kurang dan biar TH yang diproduksi juga makin sedikit gitu. Jadi itu namanya negatif feedback. Nah, ternyata kalau udah negatif feedback berarti kan produksi TH-nya berkurang dong, ya kan? Nah, karena udah kurang nih darah, nanti dia bakal ada positif feedback. Tolong ini udah kedikitan nih, udah kedikitan hormonnya, tolong tambahin lagi dong TRH-nya gitu. Ke hipotalamus, nanti hipotalamus nambahin TRH, nanti anterior pituitary menghasilkan TSH, kayak gitu. Nah, kelainan tiroid itu ada yang namanya hipertiroid, ada yang namanya hipotiroid. Hiper tuh ketinggian, hipo kerendahan. Ya, pertama kita ke hipertiroid. Jadi dia ketinggian intinya. Either memang dia kebanyakan produksi dari tiroid langsungnya, atau dia kebanyakan stimulasi dari hipotalamusnya, kayak gitu misalnya. Hipotalamus pituitarinya gitu ya. Nah, kebanyakan pasien-pasien hipotiroid itu dikarenakan adanya kesalahan pada tiroidnya. Misalnya dia grevisis gitu ya, atau misalnya dia ada tiroiditis ya, subakut misalnya, atau dia ada tiroiditis bakteria. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya pasien-pasien yang ada kesalahan di tiroidnya, berarti kan dia tiroid hormonnya meningkat pesat ya dalam peredaran darah. Kayak gitu ya. Nah, dikarenakan tiroid hormonnya banyak, maka dia ngasih respon negatif feedback nih ceritanya ke hipotalamus. Tiroid hormon gue kebanyakan nih, si pabrik tiroid rusak, jadi ngasilnya kebanyakan gitu. Akhirnya si hipotalamus menurunkan TRH. Nah, TRH-nya turun berarti TSH-nya turun dong. Nah, tapi karena udah pabriknya rusak, walaupun TSH-nya turun nih, kayak listriknya turun, yang stimulasinya turun, pabriknya nggak peduli. Jadi dia tetap menghasilkan tiroid hormon kayak gitu. Nah, itulah yang bisa menjadikan konsep fundamental terhadap diagnosis dari hipertiroid atau hipotiroid ini. Nah, kita ke diagnosisnya dulu aja ya. Ini konsep yang harus dipahami terlebih dahulu. Intinya kalian paham negatif positif feedback, kalian bisa diagnosis ini, gitu ya. Pertama kali kalau ada pasien hipo atau hipertiroid, itu kita selalu cek TSH, bukan antibodi TSH ya, jadi TSH-nya ya. Kita selalu cek TSH. Kalau misalnya TSH-nya menurun, berarti kita masuknya ke hipertiroid ya. Kalau TSH-nya menurun, itu kita mayoritas atau cenderungnya masuk ke hipertiroid. Dikarenakan kita anggapannya, kalau TSH-nya menurun, berarti dia menurunnya gara-gara kebanyakan tiroid hormon nih di darah. Makanya gara-gara negatif feedback, makanya TSH-nya menurun jumlahnya gitu. Nah, kalau TSH-nya meningkat, kita kecenderungan mengarah ke hipotiroidism.
Kenapa? Dikarenakan hipotiroidisme itu anggapannya kurang hormon tiroid ya dalam pembuluh darah, dalam peredaran darah kita. Makanya ada positive feedback yang bilang, woi naikin TSH lo dong gitu. Jadi TSH-nya meningkat jumlahnya gitu ya. Pertama itu dulu. Nah, kalau misalnya TSH-nya normal, udah kita nggak usah cek-cek lagi sebenarnya. Karena utamanya di TSH. Kecuali dia memang ada gangguan di pituitarinya, tapi jarang. Biasanya kalau ada gangguan di pituitari, TSH-nya pasti either meningkat atau menurun. Ya, gitu ya. Nah, jadi kalau TSH-nya normal, kita nggak usah cek-cek lagi. Nah, kalau TSH-nya menurun atau meningkat, kita lihat FT4 dulu, baru T3. Kenapa? Karena tadi FT4 yang murah, yang gratis, dan paling abundance, yang paling banyak. Ya, karena T3 kan dikit jumlahnya dan dia paling poten. Ya, jadi kita cek FT4 dulu. Nah, untuk FT4 ini, apabila dia FT4-nya meningkat, berarti jelas dong ya, FT4 meningkat membuat TSH-nya menurun karena negatif feedback. Nah, itu namanya adalah primary hyperthyroidism. Berarti salahnya di mana? Salahnya di tiroidnya. Tiroidnya ada masalah, di pabriknya ada masalah. Makanya TSH-nya mau nambah berapapun, mau dikurangin berapapun, stimulasinya mau dikurangin berapapun, dia nggak peduli, dia mau menghasilkan tiroid hormon sebanyak mungkin, ya. Nah, itu ada beberapa kemungkinan bisa aja dia itu ada tumor, ada kanker gitu ya, atau ada tiroiditis infeksi di tiroidnya gitu ya, atau grave disease atau imun, itu yang paling sering grave disease ya. Nah, kalau misalnya pasien-pasien yang salah di tiroid ya, yang salah di tiroid itu kan biasanya ada benjolan ya, terasa benjol, kok kayaknya leher saya membesar ya dok gitu. Pas kalian rasain ada benjolan yang ikut serta saat menelan, ikut bergerak saat menelan. Nah, benjolan itu ada dua, ini kalian hafalin ya, ada dua tipenya, ada yang nodul, ada yang difusa. Benjolan itu terminologinya adalah struma. Struma ini ada yang nodular, ada yang difusa. Bedanya apa? Nodular itu kayak nodul-nodul. Jadi dia benjolannya dikarenakan ada bola-bola kecil kasarnya. Bola-bola kecil. Jadi misalnya ini tiroid ya. Ada dua kan ya tiroid kita. Sorry, aduh bentar. Ada dua kan tiroid kita ya. Aduh jelek. Jadi dia benjolan nodul-nodul. Aduh, gimana sih? Nodul-nodul, nodul-nodul gitu. Itu namanya nodular. Kalau misalnya difusa, dia diffuse. Jadi semua tiroidnya dia membengkak gitu ya. Jadi bedain, ada yang namanya struma nodusa atau nodular sama struma diffusa gitu. Nah, nanti beberapa soal tuh jawabannya bukan nanya ini hipertiroid atau hipotiroid, tapi dia nanya ini diagnosis benjolannya apa? Either dia struma nodusa atau struma diffusa. Nah, terus selanjutnya struma nodusa diffusa ini ditambahkan terminologi ketiga temanannya, non-toxic atau toxic. Ya, toxic apabila dia ada hipertiroidisme, non-toxic apabila tidak ada hipertiroidisme. Ya, jadi kita bilang struma diffusa toxic apabila dia benjolannya diffuse ya, membesar semuanya, jadi nggak bola-bola kecil. Dan dia hipertiroidisme, ada gejala-gejala hipertiroidisme, misalnya dia palpitasi, ada exophthalmos, dia keringetan, dia nggak tahan panas dan segala macamnya, ada berat badan turun dan segala macamnya, gitu ya. Itu namanya struma diffusa toxic. Kalau struma nodusa toxic berarti dia benjolan strumanya nodul, dan ada hipertiroidisme karena toxic. Kalau struma diffusa non-toxic atau struma nodusa non-toxic berarti dia nggak ada gejala-gejala hipertiroidisme. Gitu ya, itu harus dihafal karena sering banget keluar di soal. Ya, oke. Sekarang kita balik lagi ke algoritma ini. Tadi kan FT4-nya meningkat ya, namanya primary hyperthyroidism. Ya kan? Nah, terus ada lagi nih yang aneh bentuknya. Nah, yang kan kalau yang normal tuh FT4-nya meningkat, TSH pasti menurun ya. Nah, ini TSH-nya menurun, FT4-nya menurun juga. Terus salahnya di mana dong? Nah, salahnya itu berarti dia ada di pituitarinya, gitu, atau di hipotalamusnya. Bisa aja di hipotalamusnya, dikarenakan misalnya gini, hipotalamus ada salah, TRH-nya kurang, TSH juga kurang. TSH kurang, terus tiroidnya masih normal nih, tiroidnya masih manut ngikutin instruksi dari TSH. Jadi kalau TSH-nya kurang berarti dia memproduksi tiroid hormonnya juga kurang, gitu ya. Itu namanya secondary hypothyroidism. Jadi bukan hiper lagi. Jadi belum tentu TSH berkurang itu bisa jadi hipotiroidism, tapi
utamanya TSH kurang itu ngarahnya ke hipertiroidisme, ya. Tapi kita harus lihat dulu nih gambaran hormon tiroidnya gimana. Nah, ada lagi TSH-nya kurang tapi FT4-nya normal, ya kan? Nah, itu masuknya ke yang tadi di soal pretest, ke yang subklinis namanya ya. Jadi namanya hipertiroidisme subklinis atau subclinical hypothyroidism. Gitu ya. Jadi kasarnya gini, TSH yang menurun atau meningkat disertai FT4 yang normal itu dia subklinis. Tinggal lihat kalau TSH-nya menurun berarti dia subklinisnya hipertiroidisme, TSH-nya meningkat dia subklinisnya yang hipotiroidisme. Gitu ya. Nah, sekarang kita balik ke TSH lagi. TSH-nya ternyata pas diperiksa dia meningkat atau tinggi. Kita lihat FT4-nya berarti harusnya kalau TSH-nya meningkat, FT4-nya juga meningkat dong, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya ada kesalahan di tiroid, berarti tiroidnya nggak mau ngikutin nih apa instruksi TSH. Berarti tiroidnya malah mengurangi produksi tiroid hormonnya. Loh, terus TSH-nya meningkat kenapa? Dikarenakan pabriknya rusak kan tadi, pabriknya rusak, tiroidnya rusak. Jadi dia memproduksi hormon tiroidnya kecil sedikit. Ada positive feedback yang menyebabkan TSH-nya meningkat. Gitu ya. Nah, itu namanya primary hypothyroidism. Ya. Terus tadi kalau misalnya TSH-nya meningkat, FT4-nya juga meningkat, ya udah berarti dia namanya secondary hyperthyroidism. Biasanya kenapa sih kayak gini? Biasanya dikarenakan adanya pituitary adenoma. Jadi TSH-nya ini dia ada kesalahan, jadi meningkat terus produksinya. Nah, si tiroidnya karena masih normal ngikutin aja instruksi TSH-nya. Tapi kan pasti ada negatif feedback dong Kak. Betul, pasti ada negatif feedback dari peredaran darah dikarenakan memang tiroid hormonnya di darah banyak. Tapi dikarenakan tadi pabriknya udah rusak ya dia nggak mau denger, dia bodo amat, si pituitarinya udah bodo amat. Jadi tetap TSH-nya tetap dihasilkan dengan banyak. Kayak gitu ya. Oke, lanjut.